Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memasukkan SK dan KD, RPP dan materi ajar pada e-learning madrasah. Kita jalankan browser kita Google Chrome. Kemudian kita akan masukkan URL dari e-learning kita. E-learning Man1 Banyuasin SCH ID. Kemudian kita tekan tombol enter. Selanjutnya kita akan memasukkan username dan password pada kolom yang sudah disediakan. Kita masukkan username kita. Jangan sampai salah dalam pengetikan. Kemudian password juga pengetikannya harus tepat dan benar. Selanjutnya klik login e-learning. Kita tunggu proses autentikasi, kita klik lewati. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan SK dan KD pada kelas yang telah kita buat. Kita buat dulu di kelas 12 MIPA 1. Kemudian kita klik menu standar kompetensi. Kita klik. Kemudian kita akan input SK dan KD pada kolom ini. Nah, kita cari dulu SK dan KD yang sudah kita buat di lembaran dokumen Word. Nah, ini kita copy, kita paste, pindahkan di e-learning. Kita lihat SK dan KD-nya. Sekarang kita klik dulu menu pengetahuan. Nah, kita akan copy kompetensi inti dari pengetahuan. Kita copy, kemudian kita klik kanan, paste, kemudian klik simpan. Nah, selanjutnya sudah terlihat. Kemudian K4 atau keterampilan kita copy juga, klik copy, kemudian kita klik keterampilan, paste, simpan. Nah, hasilnya sudah bisa dilihat. Kemudian kita akan memindahkan kompetensi dasar 3 dan kompetensi dasar 4. Caranya kita lihat di e-learning kita. Nah, kita beri dulu nomor 1, kemudian kita kopikan KD31, kita pastekan di kompetensi dasar, kemudian klik simpan. Nah, sudah masuk 3.1. Kemudian nomor 2 kita rubah ke nomor 2, kemudian kita copy lagi yang urutan kedua, klik kanan boleh, langsung copy juga boleh, kemudian klik kanan paste, klik simpan lagi. Nah, kita lihat 3.2 udah masuk. Kemudian nomor 3 kita ganti nomor 3, kita kopikan lagi yang ketiga dari Word ya, kemudian kita pastekan di kolomnya, klik simpan. Nah, terlihat 3.3 sudah masuk. Kemudian yang keempat kita ganti ke nomor 4, kita lihat kembali di dokumen, kita copy 3.4, kemudian kita klik kanan lagi, paste, klik simpan. Nah, kemudian lanjut ke nomor 5, kita ganti ke nomor 5, kita buka kembali dokumen kita di Microsoft Word, kemudian kita copy kembali yang nomor 5, kemudian kita pastekan di e-learning, klik kanan, paste. Nah, kemudian setelah kita klik paste, kita klik lagi simpan. Nah, lihatlah tampilannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita cek, nah sama antara yang di Word dan di e-learning. Kemudian kita akan lanjut mengkopikan kompetensi dasar yang keempat. Nah, kita lihat di kompetensi dasar 4, kita buat penomoran dulu. Nomor 1 pada e-learning, kita kopikan yang di Word tadi, kita blok, klik copy. Kemudian kita buka e-learning kembali di bawah, kita klik kanan pada kolom yang kosong tersebut, kita klik paste, klik simpan lagi. Nah, lihat hasilnya 4.1 sudah masuk. Sekarang nomor 2, kita ganti ke nomor 2, kita ambil lagi dokumennya. Nah, kita copy yang 4.2, kita blok, kita copy, kemudian kita buka lagi e-learning tadi, kita pastikan di kolomnya, kemudian kita simpan. Nah, sekarang nomor 2 sudah masuk. Kita lanjutkan nomor yang ketiga, ganti nomor 3. Kita kembali buka dokumen kita di Word tadi, kita blok,
4.3 kita copy, kemudian kita buka ke e-learning, kita klik kanan, paste, kemudian simpan. Nah, nomor 4.3 sudah masuk, kemudian 4.4 kita copy, kita buka e-learning kembali, kita pastikan di kolom, klik kanan paste, klik simpan. Kemudian yang kelima, kita ganti nomor urutnya yang kelima, kita buka kembali dokumen Word kita, ya kita copy 4.5, copy, kemudian kita buka lagi e-learning, kemudian kita klik kanan, pada kolom yang akan kita tempelkan, klik paste, kemudian klik simpan. Nah, sekarang KI 4 semuanya sudah masuk dari 1 sampai 5. Nah, bisa kita cek kesamaannya. Nah, beginilah cara menginput KI dan KD. Selanjutnya kita akan lanjutkan bagaimana cara menginput KKM. Kita klik menu standar kriteria ketuntasan minimal. Nah, pada menu kriteria ketuntasan minimal bisa kita cek di sini isi dalamnya, klik kriteria ketuntasan minimal. Nah, di sini ada pilihan kita untuk mengatur dan mengisi KKM. Nah, setiap bagian ini ada 3 pilihan, tingkat tinggi, sedang, dan rendah pada kompleksitas daya dukung dan intake peserta didik. Kita atur semuanya sesuai dengan yang tertera pada dokumen kita. Nah, pada KD1 itu bisa kita cek hasilnya. Setelah 3-3-nya diisi, langsung otomatis akan terisi semua. Nah, silakan diisi, kemudian kita akan cek berapa KKM kita terakhir nanti. Nah, dari sini terlihat kesimpulan KKM kita adalah seperti ini angkanya. Nah, kalau kita mau rubah, tinggal kita ganti saja pada bagian kompleksitas daya dukung dan intake peserta didik. Tingkatannya ada 3, tinggi, sedang, dan rendah. Tinggal kita ganti, maka angkanya akan otomatis berubah sendiri. Nah, inilah cara mengatur KKM pada mapel yang ada di kelas. Kemudian bisa dicetak juga pada format PDF dan format Excel. Selanjutnya, kita akan membuat rencana pembelajaran. Kita klik menu rencana pembelajaran. Nah, kemudian kita buka dokumen RPP kita. Nah, dokumen inilah yang akan kita pindahkan pada e-learning RPP daring. Nah, kita klik buat rencana pembelajaran. Nah, kita akan menginput tanggal yang akan kita pilih untuk pertemuan pada pembelajaran sesuai dengan RPP yang kita buat. Nah, misal kita mengatur tanggalnya tanggal 10 Oktober 2020. Jamnya kita pilih jam ke-1 dan sampai jam ke-2. Kemudian pertemuannya kita atur pertemuan yang keberapa. Nah, misal pertemuannya yang ini 15. Kemudian bahasan materinya kita lihat di dokumen RPP apa materinya, tinggal kita copy saja, kita blok, kemudian kita copy, kita buka kembali e-learning, kita klik kanan, klik paste, kemudian kita lanjut ke kompetensi inti, itu bisa dipilih pengetahuan atau keterampilan. Kemudian kompetensi dasarnya juga bisa dipilih karena sudah ada daftarnya. Kita klik saja salah satunya. Kemudian kita lanjutkan setelah kompetensi dasar adalah mengisi tujuan pembelajaran. Kita buka kembali RPP. Kemudian kita copy tujuan pembelajaran yang ada pada RPP tersebut. Ya, kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran kita copy dari RPP kita,
kita copy, klik copy, kemudian kita buka kembali e-learning, kita klik kolom tujuan pembelajaran, klik kanan, klik paste. Kemudian metode ya sama, tinggal kita copy saja dari Microsoft Word, kemudian kita pastekan kembali di e-learning kita bagian metode. Selanjutnya media juga sama, kita cari di RPP kita bagian media, kita copy, kita pindahkan ke e-learning, klik media, klik kanan, klik paste. Nah, sudah masuk. Kemudian media sudah kegiatan pembelajaran. Nah, ini kita ambil juga dari RPP, kita copy semua, kita blok, kita copy, kemudian buka kembali e-learning, kita klik kanan, tempel. Nah, sudah masuk, klik OK. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita atur, kita rapikan. Kemudian penilaian juga kita ambil pada RPP, kita copy semua, kita pindahkan ke e-learning, copy, kemudian kita klik e-learning kita, klik kanan, klik paste pada kolom penilaian. Nah, rapikan kembali, kita lihat kolom penilaian sudah terisi. Nah, sudah lengkap RPP kita cek di atas ke bawah sudah terisi, kita klik simpan. Nah, kita bisa cek RPP-nya sudah masuk di sini. Nah, bisa dicek di scroll kiri dan kanan untuk melihat kelengkapannya apakah sudah masuk semua. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian kita lihat satu persatu bagian-bagiannya. Nah, kalau mau dicetak, klik cetak ya. Kalau mau diedit, klik edit. Ini kalau misalnya ada perbaikan, kita klik edit seperti ini. Kemudian klik simpan lagi setelah mengedit. Selanjutnya kalau mau dihapus bisa klik hapus yang warna merah. Kalau mau mencetak dalam bentuk PDF juga bisa, klik yang berwarna kuning. Nah, 3 tool inilah yang digunakan untuk ya menghapus, memperbaiki dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan menginput bahan ajar pada kelas yang kita ajar, misalnya 12 MIPA 1. Kemudian kita klik bahan ajar, menu bahan ajar. Kemudian kita akan menelusuri materi yang kita ingin bagikan, klik bagikan bahan ajar. Nah, di sini ada beberapa pilihan bahan ajar, itu bisa kita baca dari nomor 1 sampai nomor 4. Jenis-jenis bahan ajar yang bisa kita simpan atau kita masukkan di dalam e-learning. Nah, kemudian kita akan mengupload bahan ajar yang ada di komputer. Kita klik upload dari komputer. Nah, kita pilih jenisnya. Nah, ini banyak sekali pilihan-pilihan dokumen yang bisa diupload ya. Kita bisa cek dari satu Word, PDF, Excel, PowerPoint, video, link artikel. Nah, kalau dia link artikel itu biasanya dari link website, itu bisa langsung kita kopikan di URL-nya, menu URL ya. Kemudian kita akan coba mengupload dengan format PDF atau ya dengan format PowerPoint ya. Kita akan coba klik choose file, kita cari di mana lokasi dokumen materi ajar kita. Nah, di sini contohnya. Ini dalam bentuk format PowerPoint, kita klik, kemudian klik open ya. Open. Nah, kemudian nama bahan ajar kita ya ketikkan nama bahan ajar kita tersebut supaya nanti tampil di bahan ajar. Nah, keterangannya ya boleh dibuat apa saja tagnya, misalnya silakan download atau silakan dipelajari dan lain-lainnya. Nah, pada bagian share bahan ajar itu bisa kita klik kalau kita mau mengaktifkan dan bisa di-share ke siswa, kita bisa conteng sehingga warna birunya tampil. Kemudian bahan ajar itu bisa dibagikan juga untuk kelas lainnya. Kita klik kelas-kelas yang ingin dibagikan. Nah, kemudian terakhir kita simpan bahan ajarnya. Kita tunggu proses penyimpanan dan setelah selesai ini nanti bisa kita lihat
Kita cek sudah 100%. Nah, bahan ajar sudah berhasil diupload. Nah, nanti ketika siswa masuk ke dalam kelas itu bisa melihat ya bahan ajarnya. Demikian tutorial kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.